Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mau ke video ini. Kali ini ada kabar terbaru, ya kan, di daerah Tangerang telah terjadi aksi intoleran lagi, ya kan, membawa-bawa agama lagi. Wah, kita lihat ya. Ya, kali ini Opung membahasnya bagaimana. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Pada saat sore hari ini, Opung ingin mengucapkan turut berduka cita terhadap toleransi yang ada di Kabupaten Tangerang. Sekali lagi, yang ada di Kabupaten Tangerang. Karena apa? Karena sekali lagi terjadi tindakan intoleransi, intimidasi, dan juga tindakan persekusi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan organisasi keagamaan terhadap kaum minoritas yang ada di daerah tersebut. Ya. Mengadakannya ya di mayoritas agama Islam. Di sini Islam semua. Kalau di luar itu Kata-katanya itu. Kasihlah kita ini apa Pak? Kita kan masa kita nggak bisa berdoa gitu. Masa kita nggak bisa berdoa? kenapa nggak Bapak di Puri aja betul jelas tempat Bapak. Ini Pak, di Puri itu sudah harus masa kontraknya. Kalau di Puri Bangun ini buat mata bisa. Kalau kamu berdoa di sana ngontrak, kok berdoa ngontrak sih? Mau jadi begini. Tadi uang jalanan lo. Hai. Monyet lo. Uang jalan. Apa yang habis tuh? Sampai itu uang. Ya, masih ingat ya sebuah kejadian di mana beberapa bulan yang lalu ya terjadi penggangguan, intimidasi terhadap sekelompok anak-anak muda yang melakukan doa rosario. iya, Masih di betul. daerah yang sama. Daerah yang sama ya. Dan ini agak bergeser sedikit. Aku nggak ngerti, ya, tidak ngerti aku sampai sekarang. Di daerah ini begitu kuatnya intoleransi terjadi. Iya. Kalian itu sebetulnya tinggal di mana sih? Kalian itu tinggal di negara hukum, negara undang-undang, negara yang menjamin kebebasan orang-orangnya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Betul. Ya, mau dimanapun dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, tidak boleh ada yang namanya tindakan intoleransi. Ya, jadi aku akan cerita sedikit ya mengenai sebuah tindakan intoleransi yang diterima yang dialami oleh satu komunitas. Saya katakan ini komunitas Kristen yang bernama komunitas Tesalonika. Ya, mereka sudah ada di sana sejak tahun 1995. Artinya apa? Wah, Hampir 1995 30 ya. tahun mereka tidak bisa beribadah dengan leluasa. Ya, mereka tidak bisa beribadah dengan leluasa. Ingat ini, mereka tidak bisa beribadah dengan leluasa. Mereka dilarang menjumpai Tuhannya. Ya, jadi kita harus paham ini. Kenapa bisa seperti itu? Jadi ada cerita di balik peristiwa ini. Ya, jadi pada tahun 1995, ya, oleh karena memang ketatnya dan juga oleh karena memang situasi di sana terlalu, bisa dikatakan terlalu mengerikan untuk membangun atau mendirikan sebuah gereja, maka berdirilah sebuah komunitas. Ya, mungkin karena jarak dari tempat mereka ke gereja terdekat itu mungkin agak jauh, jadi mereka membentuk komunitas di situ. Ya, waktu itu di Kabupaten Tangerang, tepatnya itu di Komplek Mutiara Garuda di daerah Kampung Melayu Timur di Kabupaten Tangerang. Ya, dibentuklah sebuah komunitas. Komunitas itu bernama Komunitas Tesalonika.
Saya kurang tahu itu sudah berbentuk di dalam organisasi gereja atau belum, ya. Tapi untuk saat ini itu anggotanya sudah ada 100 orang, 100 jiwa, ya. Jadi mulai tahun 95 dan tahun 97, ya, setelah 2 tahun setelah mereka dibentuk, ya, kepala desa di daerah sana, ya, itu memberikan fasilitas berupa tempat untuk beribadah. Jadi pada awalnya mereka itu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, ya. Nah, jadi tidak ada gangguan, tidak ada intimidasi, mereka berjalan dengan normal, ya. Karena kita bisa lihat bahwasanya kepala desa sebagai instansi dari pemerintahan juga mendukung kegiatan mereka, karena kan tidak ada yang salah, namanya beribadah kepada Tuhannya, masa kita larang, kan begitu. Nah, sampai Desember 2008, ya, Desember 2008 ada desakan dari anggota masyarakat yang saat itu, ya, saat itu berkedok organisasi keagamaan, ya. Kita udah tahulah, ya, FPI, Front Pembela Islam, ya, di mana-mana mereka ini menyuarakan penutupan gereja, menyuarakan penutupan tempat ibadah di luar agama mereka sendiri, ya. Jadi kalau aku katakan mereka ini adalah oknum, ya, adalah oknum yang memperalat nama agama untuk, ya, untuk menyalurkan hasrat mereka, untuk menunjukkan kebencian mereka terhadap agama tertentu, ya. Jadi kita tidak tahu bagaimana caranya mereka itu mempengaruhi dan juga menghasut beberapa masyarakat di sana, sehingga terjadilah desakan pemberhentian terhadap kegiatan ibadah pada tahun 2008. Bayangkan, dari tahun 97, 2008 mereka dipaksa untuk berhenti, ya. Lalu diadakan pertemuan diadakan antara pengurus gereja dengan tokoh masyarakat dan juga dengan tokoh FPI, ya. Di situ memang kita tahu bahwa saat-saat itu FPI itu memang sedang jaya-jayanya. Ya, sebetulnya kita mau ucapkan puji Tuhan, alhamdulillah, sebetulnya FPI tidak ada lagi. Karena apa? Ya, ini organisasi dinyatakan menjadi organisasi terlarang. Ya, itu dia, ya. Jadi camat waktu itu, ya, tidak tahu apa dasarnya, tidak tahu apa hasil keputusannya, tidak tahu apa yang menjadi bisik-bisikan terhadap dia, sehingga camat memutuskan supaya ibadah dilarang, ibadah di sana diberhentikan, ya. Dan setelah ibadah di sana dilarang untuk dilanjutkan, lalu ada sebuah yayasan. Yayasan itu namanya Yayasan Koinonia kalau tidak salah, ya. Kemungkinan besarnya itu yayasan Kristen juga, ya. Yayasan itu tidak terlalu jauh dari bandara, karena memang komunitas dari Tesalonika ini ada beberapa juga orang-orang yang bekerja di bandara, ya. Jadi mereka memberikan izin, memberikan tempat untuk mereka pakai, untuk mereka melakukan ibadah, ya, karena memang mereka sudah tidak punya tempat lagi. Nah, seiring berjalannya waktu, ya, walaupun mereka itu sudah diberikan tempat oleh Yayasan Koinonia, mereka rindu, ya, komunitas Tesalonika rindu memiliki gedung gereja sendiri, ya, gedung gereja permanen. Akhirnya mereka melakukan rapat antara pengurus gereja dengan jemaat. Akhirnya disepakatilah pada bahwasannya bulan Juli 2021 mereka mengontrak ruko di Purinaga sebagai kantor operasional mereka, dan juga tidak jauh dari situ mereka melakukan pembangunan rumah ibadah, ya. Mereka mulai pembangunan rumah ibadah dari dasar, ya. Pada tahun 2021 mereka ngontrak di Purinaga. 2023 mereka mulailah pembangunan itu, ya. Mereka mulai pembangunan itu, dan pendeta, ya, berusaha dengan semaksimal mungkin membangun komunikasi, ya, membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dengan juga instansi pemerintahan. Tapi masyarakat di sana sangat disayangkan. Meskipun FPI sudah tidak ada keberadaannya, sudah diharamkan keberadaannya, tapi tidak tahu kenapa, ya, masyarakat di sana mereka itu berbondong-bondong menyatakan bahwasanya mereka menolak pembangunan rumah ibadah.
Ya, mereka menolak, mereka tidak terima, dan mereka ya menyatakan bahwasanya sudah ada 300 tanda tangan dari warga yang menolak adanya pembangunan rumah ibadah. Nah, puncak ketegangan terjadi pada tanggal 30 Maret 2024 ya, pada saat komunitas Tesalonika ini hendak merayakan Paskah bersama. Di gereja hanya ada beberapa orang pengurus gereja, wanita, ibu-ibu, dan juga ada anak sekolah minggu dan juga remaja, dan juga ada pemuda-pemudi. Ya, bisa dikatakan sekitar kurang lebih 10 orang ya. Tiba-tiba datanglah gerombolan massa ya, lengkap dengan atribut keagamaannya. Mereka menggeruduk gereja. Ya, mereka berusaha untuk menggeruduk gereja. Mereka berjumlah sekitar 75 sampai 100 orang. Setelah di cross check, ternyata gerombolan massa ini bukan berasal dari daerah sekitar, malah berasal dari kampung luar gitu loh ya. Jadi sebetulnya kalau untuk masyarakat sekitar itu tidak ada masalah, tapi oleh karena hasutan, oleh karena gosokan, maka dikumpulan massa entah dari mana-mana itu. Ya, mereka lakukan penggerudukan pada saat malam hari itu. Tapi oleh karena ada pengurus gereja, mereka tahan. Akhirnya terjadilah perdebatan. Ya, terjadi perdebatan. Terjadi juga beberapa kata-kata hinaan yang dilontarkan oleh orang yang mengaku dari kelompok agama Islam itu, ya, melakukan beberapa penghinaan, kata-kata intimidasi, kata-kata yang mendesak mereka itu untuk melakukan pemberhentian terhadap acara kegiatan ibadah. Ya, mereka katakan apa? Mereka katakan bahwasanya di sini tempat daerah Muslim semua, tidak boleh ada kegiatan gereja. Ya, itu yang pertama poinnya. Tidak boleh. Jadi karena pengurus gereja bertahan bahwasanya mereka harus melakukan ibadah, terjadilah peningkatan tensi, ya. Sehingga beberapa orang mulai bersuara, ya. Beberapa orang mulai bersuara. Ada yang katakan, kalau mau ibadah di sana di kebun pisang. Ada lagi yang berkata, loh, kenapa nggak di sana aja? Lalu pengurus gereja mengatakan, kalau di sana Pak, kita masih ngontrak, tempat ibadah kita itu di sini. Loh, berdoa masih ngontrak. Coba bayangkan kalian, ya. Datang satu lagi, "Oi, itu hanya ngontrak, oi," kata yang satu. "Oi, enggak malu, oi, itu hanya ngontrak, oi." Kan seperti itu. Lalu oleh karena memang ketegangan yang makin memuncak, ya, nyeletuklah satu orang anak, bisa dikatakan pemuda-pemudi lah, ya, remaja lah, nyeletuklah. Nggak apa-apa ngontrak dari pihak Tesalonika. Ada yang nyeletuk, nggak apa-apa ngontrak, yang penting nggak minta-minta uang di jalanan. Ya, jadi sebetulnya dia itu bukan mau menyinggung, bukan. Dia tidak rela agamanya dihina, dia tidak rela agamanya diintimidasi. Maka keluarlah spontan seperti itu kata-kata. Lalu ngamuklah ada beberapa orang, ya. Siapa bilang itu? Tarik itu anak itu. Monyet. Coba bayangkan. Mereka beratribut agama, tapi perkataannya seperti itu, ya. Itu dia. Jadi untung saja si anak muda ini berhasil diamankan oleh pengurus gereja. Ya, tapi mereka tidak puas. Masa tidak puas. Mereka berusaha menggedor-gedor pintu, menggedor-gedor jendela. Mereka berusaha untuk mendobrak gereja. Bahkan ada beberapa orang di antara mereka katakan, bakar aja mereka hidup-hidup. Coba bayangkan, umat beragama mengatakan hal seperti itu. Bakar saja hidup-hidup. Ya, jadi bisa dikatakan ini bukan sesuatu hal yang bisa ditoleransi lagi. Sesuatu yang bukan ditolerir, ya. Karena apa? Karena ini sudah melibatkan banyak orang gitu loh. Ini bukan masalah pribadi dengan pribadi. Ya, ini bisa memicu ketegangan, ini bisa memicu keresahan, ini bisa memicu perang, ya. Tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah, ya. Aku mau katakan bahwasanya kelompok Tesalonika ini sampai saat ini pun juga mereka masih tahan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak yang bisa memancing suasana tidak kondusif, ya. Karena memang, ya, di dalam agama mereka sendiri juga mereka diajarkan untuk bagaimana caranya mereka itu bisa dengan lapang dada mengasihi musuh mereka. Jika engkau dilempari batu, lemparlah mereka dengan pisang. Jika engkau ditampar pipi kiri, maka berikanlah pipi kanan. Ya, itu ajaran yang mereka terima. Saya nggak tahu sampai sekarang kenapa orang Kristen sangat
mudah sekali mengampuni orang ya. Tapi aku percaya bukan Kristen saja, agama manapun, agama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, semua mengajarkan kebaikan ya. Yang kusayangkan pada saat ini ya, yang kusayangkan, di mana ketegasan pemerintah? Di mana ketegasan dari kecamatan? Di mana ketegasan dari seorang bupati? Di mana ya ketegasan dari seorang Kapolres? Gitu loh. Ini peristiwa bukan peristiwa kecil, ini peristiwa besar, gitu loh, ya. Jadi tolong itu kami berharapkan ya untuk Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres, Bapak dan Ramil, untuk tokoh-tokoh masyarakat, tolong dulu itu orang-orang yang di dalam video, ya, orang-orang yang di dalam video itu tolong dikejar dan juga cepat diproses. Ya, karena apa? Karena sudah yang pertama itu sudah melakukan provokasi terhadap kelompok masyarakat. Yang kedua, mereka itu sudah melakukan pengancaman dan juga intimidasi, ya. Yang ketiga, mereka itu mengancam akan membunuh. Bakar hidup-hidup katanya, itu kan berarti ada ancaman untuk melakukan pembunuhan berencana. Gitu loh. Tolong dulu diperiksa ya. Kami masyarakat mengharapkan untuk bapak-bapak dari kepolisian, dan untung saja pada saat malam hari itu ya, mungkin ada yang melapor kepada pihak kepolisian. Untung saja kepolisian saat itu cepat tanggap untuk mengamankan masalah itu ya. Jadi kami harapkan ya, itu artinya apa? Kepolisian tidak tutup mata. Pak, kami mohon, ini sudah bulan Juli ya, sebentar lagi mau masuk bulan Agustus. Kejadian bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, sudah 4 bulan Bapak ya. Kami akan viralkan video ini sampai orang tersebut ditangkap. Dan juga kami akan viralkan video ini sama seperti kami memviralkan ketua RT yang melakukan persekusi terhadap orang-orang yang anak-anak muda yang melakukan doa rosario. Ya, karena apa? Ya, karena tindakan-tindakan intoleransi seperti ini tidak bisa diperbolehkan di bumi Indonesia, itu saja. Ya, dan aku herannya, daerahnya itu aja, daerahnya itu aja, daerahnya itu aja. Gitu loh, ya. Aku heran sekali gitu loh. Ya, apa nggak bisa lagi? Kami orang Islam, kami umat yang bukan beragama Islam, kami yang Konghucu, kami yang Buddha, kami yang Kristen, kami yang penganut kepercayaan, nggak boleh lagi hidup dan tinggal di daerah kalian. Gitu loh, ya. Sementara negara ini negara hukum. Jadi itu dia. Jadi tetap Opung Parbelak akan bersuara untuk masalah ini. Ini bukan untuk, ya, jarang-jarang Opung Parbelak serius. Karena memang ini bukan hal yang untuk ditertawakan, bukan ya. Ini bukan hal yang untuk dibercanda-bercandai, bukan ya. Jadi kami mengharapkan supaya pemerintah boleh melakukan pengawasan terhadap orang-orang atau kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama, yang berusaha mengintimidasi orang-orang atau kelompok-kelompok kaum minoritas. Ya, ingat, minoritas itu berbicara relatif, ya, berbicara relatif. Di kampung-kampung Kristen tidak pernah ada dijumpai umat beragama Islam itu diintimidasi tidak boleh beribadah, tidak pernah, ya. Baik di Papua, Sumatera Utara, di Maluku, NTT, di Manado, tidak pernah ada. Ya, Sulawesi Utara tidak pernah ada. Ya, demikian juga yang kami harapkan. Mari kita bergandengan tangan, ya, karena aku tahu, ya, ini bukan berbicara agama. Ini hanya oknum yang mengatasnamakan agama. Oke lah kalau kayak gitu. Salam Parbelak, salam NKRI, NKRI harga mati. Oke, itu deh ya. Pembahasan Opung tentang di Kabupaten Tangerang tentang aksi intoleran yang marak di sana ya. Dan kenapa bisa seperti itu sudah diceritakan tadi ya. Gimana menurut kalian ya? Benar atau tidaknya aksi-aksi seperti itu? Komen di bawah. Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.